2045, generasi emas atau generasi cemas? Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak pengangguran pada generasi Z yang berpotensi mengganggu penerimaan pajak negara di masa depan. Saat ini, hampir 10 juta anak muda di Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Dan kondisi ini dianggap sebagai risiko yang dapat menekan potensi pajak yang diperoleh negara. Pernyataan ini menuai pro dan kontra di kalangan warganet, seperti yang terlihat dalam unggahan akun Instagram @terangmedia. Banyak warganet yang menilai bahwa Kementerian Keuangan hanya mengkhawatirkan penerimaan pajak yang berkurang tanpa menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi masalah pengangguran. Kemarahan warganet semakin memuncak karena selama ini mereka merasa pajak yang dibayarkan tidak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak yang merasa bahwa dana pajak seringkali tidak sampai ke tangan yang membutuhkan, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Di akhir periode kedua Presiden Jokowi berkuasa tahun 2019 sampai tahun 2024, citra pemerintah tercoreng oleh ulah dua orang pejabat di Kementerian Keuangan, yaitu pejabat eselon 3 alias Kabag Umum Kanwil Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo, dan Kepala Bea Cukai Yogya, yang juga baru eselon 2. Eko Darmanto, yang viral karena pamer harta. Kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto hanya merupakan puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu, khususnya di DJP dan DJBC. Perilaku oknum-oknum pejabat Kemenkeu yang overconfidence ini menggunakan kekuasaannya untuk kesenangan pribadi. Ini mengerikan dan menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial. Lebih disesalkan lagi, kasus pamer harta dan harta yang tak wajar serta angka pejabat pajak yang tidak lapor pajak tidak diusut tuntas oleh Sri Mulyani maupun Presiden Jokowi. Bahkan yang ada, wajib pajak justru diperas dan dikuliti jika seperti ini. Mungkin pengangguran Gen Z adalah lawan yang sepadan. Situasi ini mencerminkan keprihatinan yang lebih luas tentang masa depan generasi muda Indonesia. Jika masalah pengangguran tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin impian untuk mewujudkan generasi emas 2045 akan berubah menjadi generasi cemas 2045. Pengangguran yang tinggi di kalangan generasi muda tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Masa depan Indonesia tergantung pada bagaimana pemerintah mempersiapkan generasi muda hari ini. Dengan pendidikan yang tepat, pelatihan keterampilan, dan kebijakan yang mendukung, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi pengangguran dan memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga generasi muda dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara.